Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Zinta Murenza dengan NIM belakang 135 akan sedikit menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Nah, untuk penelitian tindakan kelas, materi yang dibahas ada 7, yaitu yang pertama ada definisi penelitian tindakan kelas, yang kedua ada ciri atau karakteristik penelitian tindakan kelas, yang ketiga ada tujuan dari penelitian tindakan kelas, yang keempat ada metode penelitian tindakan kelas, yang kelima pelaporan penelitian tindakan kelas, yang keenam ada pembahasan penelitian tindakan kelas, yang ketujuh ada contoh-contoh untuk judul penelitian tindakan kelas. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian tindakan kelas atau yang disingkat dengan PTK atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Classroom Action Research adalah bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tindakan kelas dapat dipakai sebagai implementasi berbagai program yang ada di sekolah, dengan mengkaji berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa, atau keberhasilan proses dan hasil implementasi berbagai program sekolah. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri atau karakteristik penelitian tindakan kelas. Karakteristik utama penelitian tindakan kelas adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian tindakan kelas harus menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan secara positif. Apabila dengan tindakan justru membawa kelemahan, penurunan, atau perubahan negatif, berarti hal tersebut menyalahi karakter penelitian tindakan kelas. Menurut Richard Winter, ada 6 karakteristik PTK, yaitu yang pertama ada kritik refleksi, yaitu salah satu langkah di dalam penelitian kualitatif pada umumnya dan khususnya PTK, ialah adanya upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu aksi. Yang kedua, kritik dialektis, yaitu dengan adanya kritik dialektif, diharapkan peneliti bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang ditelitinya. Yang pada selanjutnya, peneliti akan bersedia melakukan pemeriksaan terhadap yang pertama, konteks hubungan secara menyeluruh yang merupakan satu unit walaupun dapat dipisah secara jelas. Dan yang kedua, ada struktur kontradiksi internal. Maksudnya, di balik unit yang jelas yang memungkinkan adanya kecenderungan mengalami perubahan, meskipun sesuatu yang berada di balik unit tersebut bersifat stabil. Yang ketiga, untuk karakteristik yaitu ada kolaborasi. Di dalam PTK ini diperlukan hadirnya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti atasan, teman sejawat atau kolega, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu diharapkan dapat dijadikan sumber data atau data sumber. Karena pada hakikatnya, kedudukan peneliti dalam PTK merupakan bagian dari situasi dan kondisi dari suatu latar yang ditelitinya. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat, tetapi dia juga terlibat langsung dalam suatu proses, situasi, dan kondisi. Bentuk kerjasama atau kolaborasi di antara para anggota situasi dan kondisi itulah yang menyebabkan suatu proses dapat berlangsung. Yang keempat ada resiko. Dengan adanya resiko diharapkan dan dituntut agar peneliti berani mengambil resiko, terutama pada waktu proses penelitian berlangsung. Resiko yang mungkin ada di antaranya yaitu yang pertama ada melesetnya hipotesis, dan yang kedua adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Yang kelima ada susunan jamak. Pada umumnya, penelitian kuantitatif atau tradisional berstruktur tunggal karena ditentukan oleh suara tunggal penelitinya. Akan tetapi, PTK memiliki struktur jamak karena jelas penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipasi, atau kolaboratif. Susunan jamak ini berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen pokok supaya bersifat komprehensif. Yang keenam yaitu internalisasi teori dan praktik. Menurut pandangan para ahli PTK bahwa antara teori dan praktik bukan merupakan dua dunia yang berlainan. Akan tetapi keduanya merupakan dua tahap yang berbeda yang saling bergantung dan keduanya berfungsi untuk mendukung transformasi.
Pendapat ini berbeda dengan pandangan para ahli penelitian konvensional yang beranggapan bahwa teori dan praktik merupakan dua hal yang terpisah. Keberadaan teori diperuntukkan praktik, begitu pula sebaliknya, sehingga keduanya dapat digunakan dan dikembangkan secara bersamaan. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan penelitian tindakan kelas. Dalam pelaksanaannya, PTK diawali dengan kesadaran akan adanya permasalahan yang dirasa mengganggu, yang dianggap menghalangi pencapaian tujuan pendidikan sehingga ditengarai tengah berdampak buruk terhadap proses dan atau hasil belajar peserta didik dan implementasi suatu program sekolah. Tujuan melakukan penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Penelitian tindakan kelas senantiasa memberikan beberapa tujuan bagi para praktisi pendidikan dan juga bagi pendidikan itu sendiri. Secara umum khusus, pada hasil penelitian tindakan kelas tentu saja memberikan gambaran dan laporan yang tepat tentang situasi konkret proses belajar mengajar tempat penelitian dilakukan. Yang kedua, menemukan proses belajar yang tepat. Berkenaan dengan profesi dalam bidang pendidikan, keuntungan lain dari penelitian tindakan kelas yaitu dianggap mampu sebagai satu-satunya cara yang layak dan koheren untuk menangani pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang ketiga, memecahkan permasalahan di kelas. Penelitian dalam tindakan kelas biasanya menyajikan satu bagian hasil dan kemudian dijelaskan sebagai upaya pemecahan dalam permasalahan proses belajar di kelas. Yang keempat, menumbuhkan budaya akademik. Tujuan lain dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode PTK adalah sangat membantu untuk memberikan kesimpulan singkat di bagian hasil yang mengikat masing-masing temuan bersama dan menghubungkan ke pembahasan. Yang kelima, diharapkan mampu meningkatkan praktik pembelajaran. Satu di antara tujuan utama untuk meneliti dengan menggunakan metode PTK adalah untuk memverifikasi teori, sehingga dalam hal ini peneliti ingin membuktikan apakah suatu landasan teori tersebut berlaku atau dapat diamati pada objek tertentu. Pada tujuan penelitian tindakan kelas ini juga ada manfaat-manfaat dari PTK itu sendiri. Nah, manfaat dari PTK ini ada guru, peserta didik, dan juga sekolah. Jadi, pelaksanaan PTK harus memberikan manfaat pada ketiga komponen pendidikan itu. Yang pertama, ada manfaat bagi guru, yaitu PTK dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Yang kedua, dengan PTK, guru dapat berkembang secara profesional. Yang ketiga, guru dapat lebih percaya diri. Yang keempat, guru mendapat kesempatan untuk berperan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Yang kedua, ada manfaat PTK bagi siswa. Manfaat PTK bagi siswa sendiri yaitu yang pertama, peningkatan atau perbaikan kinerja siswa di sekolah. Yang kedua, peningkatan atau perbaikan masalah-masalah pendidikan anak di sekolah. Yang ketiga, ada peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa. Yang keempat, ada memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, kesenangan dalam diri siswa untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, ada manfaat PTK bagi sekolah. Manfaat PTK bagi sekolah yaitu meningkatkan mutu, isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, ada membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, ada meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, ada menumbuh kembangkan budaya ilmiah di lingkungan sekolah untuk proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Pembahasan yang keempat yaitu ada metode penelitian tindakan kelas. Metode PTK adalah metode yang digunakan dalam proses penelitian tindakan kelas. Model-model PTK yang bisa dijadikan pilihan yaitu yang pertama ada model PTK Kurt-Lewin. Model PTK Kurt-Lewin merupakan model PTK yang pertama kali ada. Model PTK ini dikenalkan oleh psikolog sosial asal Jerman yaitu Kurt-Lewin.
Komponen pokok yang dilakukan pada model PTK Kurt-Lewin meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian yang kedua ada model PTK Chemist and McTaggart. Model PTK ini dikembangkan dari model PTK Kurt-Lewin. Namun pada model PTK Chemist and McTaggart, komponen tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga ada model PTK John Elliott. Model PTK John Elliott juga dikembangkan atas dasar model PTK Kurt-Lewin. Hanya saja pada model PTK John Elliott, setiap komponen tindakan memuat beberapa langkah, misalnya langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Hal ini mengacu pada banyaknya pokok bahasan di setiap mata pelajaran. Lalu yang keempat, ada model PTK Hopkins. Pengembangan model PTK Hopkins tidak bisa dilepaskan dari model PTK pendahulunya. Namun demikian, Hopkins berhasil menyusul model PTK-nya sendiri, yaitu ada start, audit, perencanaan, konstruk, perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Dari keempat model PTK tadi, model yang paling mudah untuk dijadikan referensi adalah model PTK Chemist and McTaggart. Untuk pembahasan yang kelima yaitu pelaporan hasil penelitian tindakan kelas. Untuk pelaporan hasil penelitian ini, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pelaporan penelitian tindakan kelas. Untuk yang pertama yaitu ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat, membuat rencana tindakan dan pemantauannya. Yang kelima, melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Yang keenam, mengolah dan menafsirkan data. Dan yang ketujuh ada melaporkan hasil penelitian tindakan kelas tadi. Untuk yang keenam yaitu ada pembahasan penelitian tindakan kelas. Masalah penelitian tindakan kelas tentunya masih seputar permasalahan mengenai pembelajaran di kelas. Masalah dalam pembelajaran sebenarnya dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada pengorganisasian materi pelajaran. Jika kita berpikir bahwa pembahasan suatu topik dari segi sejarah dan geografi secara bersama-sama akan lebih bermakna bagi siswa daripada pembahasan secara sendiri-sendiri, maka kita sedang berhadapan dengan masalah pengorganisasian materi. Untuk yang kedua ada penyampaian materi pelajaran. Jika kita suka dengan masalah metode dan media, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan masalah penyampaian materi. Yang ketiga ada manajemen atau pengelolaan kelas. Bila kita menginginkan kerja kelompok antar siswa berjalan dengan lebih efektif, maka kita berhadapan dengan masalah manajemen atau pengelolaan kelas. Jangan terikat pada satu kategori saja. Kategori lain mungkin mempunyai masalah yang lebih penting daripada yang kita ingat-ingat itu. Nah, untuk yang terakhir di sini ada beberapa contoh untuk judul penelitian tindakan kelas. Yang pertama, kita bisa menggunakan judul upaya meningkatkan pengetahuan anak tentang makanan sehat melalui kegiatan memasak. Atau juga yang kedua, upaya meningkatkan keterampilan menulis karangan dengan memanfaatkan media gambar. Atau yang ketiga, peningkatan keterampilan membaca nyaring dengan menggunakan media pembelajaran cerita bergambar. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan judul penelitian yaitu peningkatan keterampilan berbicara melalui penerapan metode bermain peran atau peningkatan kemampuan menulis melalui pemanfaatan media audiovisual. Itu tadi ada beberapa contoh-contoh judul untuk membuat penelitian tindakan kelas. Sekian penjelasan mengenai penelitian tindakan kelas dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.